Suasana mencekam terjadi menimpa AHY. Yang terbaru, massa yang mengaku sebagai mahasiswa menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Saya dari Presma Universitas Kristen Udayana yang dinyatakan tadi oleh Bapak AHY bahwasanya BEM Universitas Kristen Udayana mendukung, dan saya yang nyata-nyatanya adalah Presma sesungguhnya tidak pernah ada konsolidasi dan tidak pernah menyatakan mendukung atas hal yang terjadi di Partai Demokrat. Ini adalah kami sepakat adalah mahasiswa adalah independen dan harus independen. Dan Bapak AHY hadir di sini dan mengkonfirmasi bahwasanya apa yang dilakukan adalah hal yang salah. Kalau ada permasalahan diselesaikan dengan prosedur yang berlaku. Tuntutan mereka apa, Pak? Makanya sekarang kita makan. Setelah mendapatkan penjelasan, mereka bubarkan. Dibawa kemana, Pak? Ya, jadi dibawa kemana-mana, mereka bubar masing-masing. Apa mereka benar mahasiswa, Pak? Informasinya seperti itu, yang kita sudah cek memang beberapa mahasiswa. Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Tapi hari ini, melihat situasi yang terjadi terhadap partai kita, Partai Demokrat, maka loyalty to my party begins. Yang kami ada di sini karena suara rakyat melalui proses demokrasi yang tentu diberikan peluang oleh Partai Demokrat yang sama-sama kita cintai. Bukan mereka sudah menyimpulkan bahwa rezim ini brutal. Pernyataan mereka justru pernyataan yang brutal. Belum ada keputusan apa-apa, sudah melakukan kesimpulan bahwa di era Jokowi demokrasi seakan-akan sudah menjadi brutal. Dan silakan nanti proses hukumlah yang membuktikan siapa benar, siapa yang salah. Oke. Yang kedua, nah oleh karenanya dari berbagai situasi inilah yang kami anggap ini melanggar hukum. Oleh karenanya, peristiwa hukum ini tentu kami tempuh dengan jalur hukum. Anggaran dasar 2020 itu adalah anggaran dasar skandal, ya, yang tidak dibahas sama sekali di dalam Kongres. Itu adalah produk luar Kongres. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Herman tadi itu nggak benar. Jika memang Menkumham belum mengambil keputusan, maka memang belum ada yang namanya KLB hasil Medan, kan belum ada keputusan. Tapi sudah ada kesimpulan seakan-akan di rezim Jokowi ini demokrasi seakan-akan brutal sekali. Nah, artinya pernyataan-pernyataan atau diksi atau narasi yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto dan kawan-kawannya justru brutal. Suasana mencekam terjadi menimpa AHY. Dampaknya kisru Demokrat yang melibatkan banyak tokoh dan banyak mencatut nama-nama orang yang terlibat akhirnya berujung begini. Yang terbaru, massa yang mengaku sebagai mahasiswa menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berdemo meminta Partai Demokrat tidak melibatkan mahasiswa dan masalah partai. Dari pantauan detik.com, massa itu tiba di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada pukul 6:30 malam pada Senin hari ini. Suasana sempat tegang karena massa memaksa masuk ke area kantor DPP. Petugas keamanan DPP Partai Demokrat kemudian menghadang mereka. Alhasil massa menyampaikan orasinya dari depan pagar kantor DPP Partai Demokrat. "Jangan mengklaim mahasiswa dalam masalah partai kalian," kata salah seorang orator di depan gerbang DPPPD. Massa meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mengklarifikasi perihal pelibatan mahasiswa. Massa menegaskan mahasiswa harus independen. "Mahasiswa tidak ada keterlibatan, tidak ada urusan politik dan masalah partai kalian," teriak orator. Polisi pun sudah berada di lokasi. Aksi massa ini membuat lalu lintas tersendat. Dan diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyapa para mahasiswa yang tergerak melakukan orasi perihal perlawanan terhadap ketidakadilan dalam demokrasi. AHY berpesan kepada para mahasiswa tersebut agar menjadi generasi penerus yang memiliki kapasitas dan integritas. Kegiatan penyampaian orasi ini digelar di DPP Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Senin hari ini. Selain AHY, hadir juga sejumlah elit Partai Demokrat lain, salah satunya adalah Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra.
Sebelumnya sekitar puluhan orang yang mengaku mahasiswa dan pengurus BEM Universitas Krishna Dwi Payana atau Unkris Bekasi, Jawa Barat mendatangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat. Hal ini diketahui siaran dari YouTube Semut Rangrang yang berdurasi 5 menit 21 yang diunggah sekitar pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Dalam video tersebut, mereka mengancam akan menggeruduk kantor itu dalam jumlah yang lebih besar, sekitar 300 orang. Mereka meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, salah seorang mahasiswa diwawancarai oleh seorang yang merekam di video itu. Dia mengaku sebagai Dwiki, Presiden Mahasiswa atau Presma Unkris. Dia menegaskan bahwa BEM Unkris tidak punya keterkaitan dengan apa yang terjadi di internal Demokrat. Menurutnya, mahasiswa harus netral. Untuk itulah dia perlu perjelasan AHY. Saat dikonfirmasi, salah satu pengurus DPP Partai Demokrat membenarkan bahwa ada aksi tersebut di lokasi kejadian. Dia mengetahui itu karena tengah mengikuti rapat di DPP. Entah apa yang menjadikan sikap mantan Presiden SBY yang disebut sering menuding pemerintah terlibat dalam gejolak kekisruhan di Partai Demokrat, bikin geram Menkumham Yasona Lauli. Yasona menilai tudingan SBY yang selama ini dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak punya dasar. Karena itulah politisi PDIP itu meminta pihak Partai Demokrat untuk menunggu saja keputusannya nanti. Yasona menjelaskan akan bersikap objektif. Sebelumnya, kisruh Partai Demokrat ini masih makin panas setelah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko dipilih dalam Kongres Luar Biasa atau KLB di Deli Serdang. Kini, ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, selain Muldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, Yasona meminta SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat agar tidak menuding pemerintah terkait kisruh tersebut. Yasona menuturkan, ia sudah menerima laporan yang disampaikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono terkait Kongres Luar Biasa yang digelar oleh kubu kontra AHY. Namun, kata Yasona Lauli, hingga saat ini pemerintah masih menganggap kisruh tersebut sebagai kisruh internal Demokrat. Namun, kata Yasona, hingga saat ini pemerintah masih menganggap kisruh tersebut sebagai kisruh internal Demokrat. Sebab, kelompok kontra AHY belum menjelaskan apapun kepada Kemenkumham terkait KLB yang digelar di Deli Serdang itu. Diketahui pada Senin 8 Maret kemarin, AHY telah menyerahkan sejumlah berkas kepada Kemenkumham untuk membuktikan bahwa KLB yang digelar kubu kontra AHY bertentangan dengan ADART Partai Demokrat. Adapun KLB yang digelar di kubu kontra AHY itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021 hingga 2025. Seperti diketahui, SBY menyayangkan upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat lewat KLB yang digelar pada Jumat 5 Maret 2021 di Deli Serdang. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, kata SBY saat itu dalam konferensi pers di Cikeas. Lewat KLB, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat oleh kubu yang kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut SBY, apa yang dilakukan oleh Muldoko tersebut merupakan tindakan yang jauh dari sikap kesatria. Bahkan, kata SBY, tindakan mantan Panglima TNI itu membuat malu para prajurit atau perwira yang pernah bertugas di bawah kepemimpinan Muldoko. SBY pun mengaku tak pernah menyangka bahwa Partai Demokrat akan diperlakukan atau ditimpa isu kudeta oleh pihak eksternal. Demokrat memang sepertinya lebih layak dipimpin oleh Muldoko dibandingkan oleh AHY, sebab kader Demokrat di bawah AHY banyak yang justru semakin mempermalukan. Belum lama ini ada kader Demokrat yang hendak menyantet Muldoko. Ada-ada saja memang. Dia pikir santet itu bisa mempan untuk Muldoko. Dan dia pikir santet bisa membuat AHY memenangkan sengketa dengan Muldoko. Tidak hanya itu saja. Kali ini kader Demokrat juga bertindak ngaco sebagai bentuk loyalitas kepada AHY. Kader Demokrat asal Banyuwangi mengerahkan pendekar kebal untuk melindungi AHY. Sebagaimana yang dilansir oleh CNN Indonesia.com, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Jawa Timur menyatakan akan mengerahkan pasukan pendekar berilmu kebal untuk melindungi Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Para pendekar ini diklaim kuat dan tahan terhadap serangan besi, api, dan benda tajam seperti pedang hingga beling. Kesaktian itu kemudian dipertontonkan saat konsolidasi Partai Demokrat Banyuwangi. Ya, sikap-sikap kader Demokrat yang ngawur ini semakin membuktikan betapa buruknya pendidikan politik di dalam tubuh Demokrat.